Baik, kita lanjutkan bagian yang berikutnya, yaitu fungsi jaringan dalam perilaku ekonomi. Seandainya dua orang ini sudah terbentuk jaringan, mereka sudah sering melakukan interaksi, maka kemudian pertanyaannya adalah apa fungsi jaringan dalam perilaku ekonomi. Jadi di antara mereka berdua, antara Ahmad dan Siti, ini sudah terbangun jaringan. Sekarang pertanyaannya apa fungsinya? Setidaknya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi smoothing, kemudian fungsi bridging, dan yang ketiga adalah fungsi embedding. Kita mulai dari yang pertama, yaitu smoothing. Mungkin Anda tahu siapa gambar atau foto yang terpampang di sini. Beliau adalah Pak Kiai Samani, ya, Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Beberapa kesempatan beliau mengisi acara siraman rohani, ya, atau pengajian di salah satu televisi nasional di Indonesia. Beliau ini juga mempunyai seorang teman yang juga artis, ya, orangnya cakep. Nah, ini orangnya, temannya ini. Nah, di antara dua orang ini, ya, antara Pak Samani dengan Hafid ini sudah berteman sejak lama, bahkan sejak tahun 2004 atau 2005 sampai dengan sekarang. Ketika saya masih menjadi orang baru di IAIN Pekalongan, ini dengan Pak Samani ini sudah berteman sejak lama. Maka antara saya dan Pak Samani sudah terjalin jaringan. Nah, suatu saat saya ini membutuhkan atau berencana untuk membeli sebidang tanah di daerah Kabupaten Pekalongan, di mana Pak Samani ini biasa tinggal di sana. Dan Pak Samani ini memang sudah terbiasa untuk berbisnis tanah. Nah, bagi saya yang belum punya pengalaman, belum punya banyak informasi yang terkait dengan jual beli tanah, maka ketika akan membeli sebidang tanah di suatu daerah yang saya kurang familiar, maka ibarat saya ini mau masuk ke sebuah lebatnya hutan yang sangat-sangat rimbun. Saya tidak tahu berapa harga jual rata-rata harga tanah di daerah itu. Saya juga belum bisa memastikan status tanahnya, apakah tanah yang secara resmi, secara legal itu sudah ada bukti-bukti sahnya, ya, sertifikat atau yang lain. Kemudian tanah itu meskipun sudah sah, apakah masih dalam sengketa ataukah tidak. Tidak banyak informasi yang saya ketahui. Dan kalaupun saya ingin mengetahui informasi itu, maka membutuhkan waktu, usaha, biaya, dan kesempatan yang sangat-sangat besar. Tetapi karena saya punya teman, Pak Samani, yang sudah terbiasa dengan hal-hal atau aktivitas seperti itu, maka kemudian saya menghubungi beliau untuk meminta informasi atau mencari informasi tanah yang layak, yang bagus untuk dibeli, baik itu dari lokasinya, harganya, status hukumnya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa, ya, ketika seseorang itu mempunyai banyak jaringan, maka hal tersebut akan lebih memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi. Biaya-biaya ekonomi yang muncul karena harus mencari banyak informasi dan biaya-biaya yang lainnya akan terkurangi manakala seseorang mempunyai banyak jaringan. Seperti tadi contoh yang saya sampaikan, daripada saya harus mencari sendiri informasi mengenai lokasi tanah, harganya, statusnya, dan yang lain-lain, saya kemudian menghubungi jaringan saya untuk mencari informasi. Nah, ini yang kemudian akan mengurangi biaya-biaya transaksi, biaya-biaya yang muncul dalam melakukan aktivitas ekonomi. Hambatan yang muncul dalam suatu kegiatan ekonomi juga dapat diperkecil.
atau bahkan dihilangkan jika ada jaringan. Intinya, jalan terjal dan berliku yang membuat tindakan ekonomi akan terhambat, maka jalan tersebut akan menjadi halus, akan menjadi smooth, akan menjadi rata dengan adanya jaringan, sehingga tindakan ekonominya lebih lancar. Maka dengan memanfaatkan jaringan, dengan mencari informasi kepada jaringan yang tadi dimiliki, maka kemudian aktivitas ekonomi dalam hal ini adalah transaksi pembelian tanah bagi saya akan lebih lancar, biayanya lebih kecil, dan barang yang diperoleh juga relatif akan lebih terjamin. Karena apa? Informasi yang diperoleh dari jaringan yang kita miliki itu bisa menyediakan kualitas informasi yang baik daripada mencari sendiri di lebatnya sebuah hutan yang masih sangat-sangat rimbun. Ini fungsi atau peran dari smoothing. Maka kalau kita ilustrasikan, jika kita tidak punya jaringan, ibarat jalan yang kita tempuh adalah jalan yang berlubang, yang becek, yang penuh dengan genangan air dan seterusnya, sehingga waktu tempuhnya lebih lama, kenyamanannya juga tidak diperoleh, keselamatannya juga terancam. Tetapi ketika kita menggunakan jaringan atau mempunyai jaringan, maka jalan yang kita lalui adalah jalan yang halus, yang rata, waktu tempuh cepat, biaya yang dikeluarkan ringan, dan keselamatannya juga relatif lebih baik daripada jalan yang modelnya seperti ini. Baik, ini adalah peran pertama dari jaringan dalam tindakan ekonomi. Kemudian peran yang kedua adalah bridging. Sesuai dengan artinya, bridge itu adalah jembatan. Bisa kita bayangkan seandainya ada dua orang antara si A dan si B. Sebetulnya dua orang ini saling membutuhkan. Dua orang ini membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tetapi mereka terpisahkan oleh jarak. Tidak ada penghubung yang menjadikan mereka bisa bertemu. Nah, fungsi dari jaringan itu nanti yang akan menemukan mereka berdua, yang akan menyatukan dua sisi yang selama ini belum terhubung atau yang belum tersambung. Ya. Jadi fungsi jembatan adalah menyatukan dua sisi yang terpisah. Dengan adanya jembatan, maka dua sisi yang terpisah akan menyatu dan tanpa jarak. Oleh karenanya, jika seseorang punya jaringan, maka ibarat mempunyai jembatan yang akan menyatukan atau mempertemukannya dengan orang lain. Dalam contoh ekonominya, misalnya ini supplier akan semakin mudah untuk menemukan konsumen jika dia mempunyai jaringan yang banyak. Jadi kalau ini adalah supplier atau produsen, kemudian yang ini adalah konsumen, maka kalau tanpa ada jaringan dua sisi ini, produsen ataupun konsumen tidak akan saling bertemu. Maka aktivitas ekonomi mereka akan terhambat. Dia nggak bisa menjual barang, ini juga tidak bisa memperoleh barang. Ini fungsi dari jaringan yang menjembatani dua sisi yang sebetulnya pengen ketemu tetapi belum bisa terhubung ya, karena belum adanya jaringan. Fungsi dari jaringan adalah menyatukan di antara dua sisi yang berbeda tersebut. Ya. Kita kasih contoh. Misalnya kita bepergian ke Banjarmasin karena suatu tugas, kemudian membutuhkan oleh-oleh sesuatu yang khas dari Banjarmasin, taruhlah kain sasaringan atau sasirangan. Nah, dengan motif dan pola seperti itu. Tetapi yang namanya suatu produk itu pasti ada kelas-kelasnya. Seperti batik itu ada batik misalnya ya, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing dengan jenis kain yang berbeda-beda. Kalau kita tidak paham sama sekali terhadap produk-produk batik, maka akan memperbesar kemungkinan mengalami resiko. Resikonya apa? Memperoleh barang batik cap tetapi harganya seperti batik tulis ya. Jadi harganya mahal tapi kualitasnya di bawah harganya. Nah,
Maka kemudian ketika kita pergi ke Banjarmasin, kemudian membutuhkan kain sasirangan, maka kita belum belum mengetahui ya di mana kita akan membeli dan bagaimana jenis-jenis barang yang harus kita perhatikan ketika akan membeli kain tersebut. Oh, ini yang asli, ini yang printing, ini kain yang begini, ini yang mudah luntur, ini yang tidak, dan seterusnya. Maka untuk memperoleh kualitas barang seperti yang kita harapkan, maka saya kemudian membutuhkan informasi dari jaringan yang saya miliki di Banjarmasin. Nah, demikian pula sebaliknya, produsen atau penjual kain sasirangan yang ada di Banjarmasin juga membutuhkan konsumen dari para wisatawan, dari para pelancong atau orang yang bertugas di sana untuk memperbesar aset atau omset ya, memperbesar omset, tingkat penjualan dan seterusnya. Maka informasi yang saya atau yang kita peroleh dari jaringan yang kita miliki di Banjarmasin ini kemudian menyatukan antara kita sebagai konsumen dengan produsen yang akan menjual barangnya. Jadi sekali lagi ini adalah fungsi dari jaringan, yaitu menjembatani dua sisi yang sebelumnya terpisah kemudian akhirnya terhubung. Ini fungsi dari jaringan. Baik, kemudian yang terakhir adalah embedding. Fungsi jaringan adalah melekatkan atau embed antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain, dengan syarat bahwa para pihak itu melekatkan dirinya dengan nilai-nilai yang menjadi konsensus bersama. Kita ulangi. Jadi fungsi jaringan itu melekatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan syarat, nah ini ada syaratnya, bahwa pihak-pihak yang akan dilekatkan itu mempunyai nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Oleh karenanya, jika satu pihak itu menggunakan, berperilaku, melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang sudah disepakati bersama, maka setiap pihak tersebut akan berperilaku sesuai dengan ekspektasi atau harapan orang lain. Karena apa? Karena mereka mempunyai konsensus terhadap nilai yang sama. Kita kasih contoh sederhana. Misalnya ini ada dua pihak, yang satu adalah penjual, yang ini adalah pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah daging sapi. Lalu di mana posisi embeddingnya atau bagaimana mereka bisa terlekat? Mereka bisa terlekat apabila pedagang ini dan penjual ini berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang mereka sepakati bersama. Apa saja? Kita kasih contoh. Ya. Misalnya dari sisi pembelinya dulu. Yang pertama, mengapa dia membeli di toko daging milik Bu Maimunah, taruhlah seperti itu. Karena barang yang dijual adalah barang halal, baik proses maupun zatnya. Harganya tidak mahal. Ketika membeli bisa ditawar, harganya bisa ditawar. Kemudian kualitas barangnya juga barang yang bagus. Artinya apa? Bahwa perilaku dari pedagang ini sesuai dengan harapan pembeli. Apa harapan yang dibangun oleh pembeli ini? Satu, barangnya halal, dia bisa lakukan itu. Harganya nggak mahal, dia bisa lakukan. Ya, si penjual ini memasang harga nggak mahal. Kemudian harganya pun bisa ditawar, dia melakukan itu dan seterusnya. Nah kemudian pedagang daging ini pun, Bu Maimunah ini pun juga punya harapan. Apa harapannya terhadap pembeli ini? Satu, kalau dia nawarnya nggak kebangetan. Ini harganya per kilo 80.000 tapi dia nawar 10.000 per kilonya. Nah, ini kan bisa menimbulkan emosi ya, harga 80 kok ditawar 10.
kemudian dia menjadi pelanggan yang loyal, jadi tidak mudah pindah ke toko atau ke lapak yang lain, ya, lapak penjual daging yang lain. Kemudian dia juga menjadi langganan. Nah, artinya jadi apa harapan pembeli ini dapat terpenuhi dari perilakunya pembeli. Pembeli pun harapannya juga dipenuhi dari perilaku yang dilakukan oleh pedagang daging ini. Maka mereka melakukan perilaku yang seperti ini, kemudian pembelinya juga melakukan perilaku seperti ini karena mereka sama-sama mempunyai nilai yang disepakati bersama-sama. Dia pengennya barang yang halal. Maka kemudian yang dia jual ini adalah dagingnya daging sapi disembelih dengan cara sesuai syariah dan seterusnya. Apa nilai berikutnya? Barangnya harus bagus, tidak tuna kualitas, dan dia bisa menyediakan itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana fungsi jaringan itu adalah melekatkan para pihak sepanjang para pihak itu mempunyai konsensus terhadap sebuah nilai. Kalau mereka tidak mempunyai nilai yang sama, maka tidak akan menyatu, ya. Misalnya pedagang ini menjual daging sapi daging sapi dengan cara yang disembelih yang tidak sesuai dengan syariat. Maka tentu pembeli ini tidak akan membeli dari barang yang ada di toko ini. Mereka tidak akan melekat, mereka tidak akan menjadi satu. Karena apa? Karena adanya nilai yang berbeda. Yang ini pengennya halal, yang ini pengennya dapat menjual barang dengan harga yang murah, tetapi kualitasnya kemudian adalah kualitas yang di bawah standar. Baik, kurang lebih seperti itu materi kita untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Jadi ada 3 peran terbentuknya sebuah jaringan. Yang pertama adalah smoothing, kemudian yang kedua adalah bridging, dan yang ketiga adalah embedding. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.